angka stunting pada anak terus Jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Sebanyak 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Kasus stunting atau gizi buruk pada ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat saat ini mencapai 9% yang tersebar di sejumlah kecamatan. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Oke, halo semuanya. Kami dari Komisi 9 akan membawakan podcast yang berisikan hasil penelitian kami selama 1 semester ini. Oke, sebelumnya kata nama kata cinta, perkenalkan nama saya Lutfi Juliansyah. Saya di sini berlaku sebagai host. Dan juga di sebelah saya ini terdapat para narasumber gantengnya. Boleh diperkenalkan dulu dari ujung? Ya, halo, nama saya Syahid Muhammad Setiadi. Nama saya Alfred Mubarak. Halo, nama saya Muhammad Noval. Oke, langsung kita masuk aja ya mungkin ke podcastnya. Oke, para narasumber, kalau dua boleh nanya, yang pertama, kan kalian ini melakukan penelitian tentang program baru yaitu makan siang gratis. Nah, apa yang menjadi penyebab kalian mengambil tema dan cakupan wilayah apa yang kalian ambil? Baiklah, saya ingin tanggung jawab atas dari host Lutfi, yang dimana tema yang kita ambil tema ini sebenarnya simpel sih, karena kami juga logistician. Maka kami justru tertarik bahwa program ini juga baru kan, jadi kan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap distribusinya agar lebih efisien, yang dimana itu kan program penting untuk menurunkan stunting yang ada di Indonesia ini. Terus juga kan kita tahu bahwa Indonesia ini tingkat stunting itu tinggi, itu pada tahun 2021 itu tingkat persennya itu sekitar 24,4%. Dan juga cakupan wilayah kami ambil ini yaitu Kabupaten Bandung Barat, dikarenakan Bandung Barat ini menduduki tingkat stunting di Jawa Barat yaitu peringkat 3, yang dimana juga alasannya bahwa salah satu anggota penelitian ini berada di wilayah tersebut, sehingga kami tertarik untuk mengambil wilayah tersebut dan juga tema tersebut. Oke, berarti salah satu dari anggota penelitian ini bertempat di tempat tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih, tujuan penelitian kalian ini apa sih? Nah, ngomong-ngomong soal tujuan, itu kami memiliki tujuan utama untuk menentukan lokasi optimal pada Grab Kitchen-nya, yang dimana itu sebagai pusat distribusi program ini, dan juga pendekatan kami terbantu menggunakan JIP dan juga Distribution Simulation dengan software and logistik. Dan juga kami memiliki beberapa asumsi yang dimana makanan tersebut harus nyampe pada tujuannya itu pada pukul 11 siang. Dan juga pada ini kami menggunakan 100 SD doang dan juga dia kacamata. Itu aja. Oke, dengan apa yang telah dijelasin tadi, mungkin kalau boleh tahu nih metode apa sih yang dipakai? Nah, jadi metode yang kami gunakan itu dengan metode pendekatan kualitatif, di mana berbasis GFA dan Descriptive Simulation yang menggunakan aplikasi logistik. Nah, lalu kami menggunakan juga data sekunder. Nah, data sekunder itu seperti peta wilayah, jumlah penerima, lalu jumlah kecamatan, dan juga ada kayak jumlah siswa dan kendaraan yang kami pakai. Oke, baiklah. Setelah tadi kita udah nanyain tujuan segala macem, lalu apa hasil yang kalian dapatkan dari penelitian ini? Oh, itu baik, itu akan saya jawab untuk hasilnya. Jadi seperti yang kawan saya sebutkan Alfi tadi, penelitian ini menggunakan metode gradient analysis dan simulasi berbasis descriptive simulation dan bantuan software dan logistik untuk menentukan lokasi optimal di kecamatan tersebut. Nah, hasil dari analisis itu menunjukkan tingkat efisiensi sistem yang sangat tinggi dengan tingkat layanan mencapai 100% dengan rasio 1. Itu terdapat
terdapat di 3 lokasi mega kitchen dengan total permintaan sebesar 85.801,8 meter kubik. Itu dapat terpenuhi dengan rata-rata biaya per itemnya yaitu sebesar Rp15.088,83 dengan total biaya operasional meliputi biaya pemrosesan sebesar 1,2 miliar dan biaya transportasi sebesar Rp7.364.502. Nah, meskipun jarak tempuh distribusi ini mencapai 9.952 km, sistem distribusi ini mencakup 100 sekolah dasar. Jadi dengan jarak tersebut mencakup 100 sekolah dasar itu tidak terhitung jauh ya untuk jarak segitu. Nah, lalu distribusi makanan tersebut itu berlangsung tepat waktu tanpa adanya hambatan seperti backlog atau kekurangan stok. Nah, selain itu, pola pengelolaan inventory juga menunjukkan kestabilan stok harian dan respon yang efektif terhadap fluktuasi permintaan. Desain distribusi yang dirancang berhasil mengatasi tantangan geografis wilayah Kabupaten Bandung Barat seperti luas area dan topografi yang beragam. Implementasi sistem berbasis simulasi memastikan ketepatan waktu pengiriman sebelum pukul 11 siang ini mendukung tujuan program makan siang gratis untuk menurunkan angka stunting yang tinggi di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi implementasi nyata program dan efisiensi biaya, waktu, dan kepuasan penerima manfaat yang optimal. Seperti itu. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya itu apa implikasi manajerial pada penelitian yang kalian lakukan ini? Nah, jadi implikasi manajerial yang dapat kita lakukan itu yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data, lalu yang kedua itu ada efisiensi biaya operasional, lalu yang ketiga itu ada ketepatan waktu distribusi, dan yang keempat itu ada peningkatan layanan, dan yang terakhir itu kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oke, baiklah. Setelah banyak hal yang kita berbicarakan atau kita berbincang-bincang tadi, mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir untuk mungkin semuanya bisa dijawab bergantian atau satu dari kalian bisa dijawab. Harapan apa yang kalian harapkan dari penelitian kalian ini untuk kedepannya? Mungkin saya jawab. Oke, harapan itu pasti program itu terus berlanjut, dan juga kan itu untuk mencegah stunting, dan juga kita akan mewujudkan generasi emas 2040 itu bakal terjadi misalkan program ini terus berlanjut. Dan juga saya berharap itu penelitian ini tuh terus ada gitu, karena kan dalam suatu program pasti ada kegagalan, ada rintangan, sehingga perlu dari penelitian yang lain juga dalam program tersebut, sehingga dapat berkolaborasi antar lini sehingga program ini itu terus berjalan ke depan. Oke, baiklah. Mungkin sudah ditanyakan semua ya tadi, sudah baik juga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri, mohon maaf kalau ada kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.